Oke, kita lanjut. Tadi perlakuan di sini sudah kita buat pengaruh lama perendaman terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Jadi perlakuannya di sini yang kita lakukan adalah perendaman. Kita rendam biji kacang hijaunya. Kalau di judul yang Bapak buat tadi di awal, hubungan kebiasaan merokok atau pengaruh kebiasaan merokok terhadap kesehatan paru-paru, maka perlakuannya di situ adalah kebiasaan merokok begitu. Nah, yang terakhir variabel. Variabel ini adalah kondisi yang dikenakan atau diberikan atau kondisi yang dikontrol atau yang diamati perubahannya pada objek penelitian. Sering juga disebut variabel ini sebagai peubah atau pengubah. Nah, ada 3 macam variabel dalam metode penelitian. Yang pertama ada namanya variabel bebas atau variabel independent variable, itu bahasa Inggrisnya. Ada dependent variable atau variabel terikat, dan variabel kontrol. Biasanya siswa lebih sering lupa atau agak susah memahami perbedaan variabel bebas dan terikat. Jadi kita ambil bahasa Inggrisnya saja. Variabel bebas atau yang disebut dengan variabel independent. Kalau dalam bahasa Inggris depend on artinya tergantung, maka kalau independen itu berdiri sendiri. Independen itu artinya bebas. Maka independent variabel adalah variabel bebas atau artinya variabel yang mempengaruhi. Tetapi kalau variabel dependent atau variabel terikat itu yang dipengaruhi. Contohnya begini, nah. Pengaruh kebiasaan merokok terhadap kesehatan paru-paru. Maksud saya paru-paru gitu ya. Oke, ini saking semangatnya biar kalian paham. Pengaruh kebiasaan merokok terhadap kesehatan paru-paru. Berarti yang mempengaruhi kesehatan paru-parunya atau kebiasaan merokoknya? Ya, betul. Tentu saja yang mempengaruhi di sini adalah kebiasaan merokok. Yang dipengaruhi tentu saja kesehatan paru-paru. Maka variabel bebasnya atau yang mempengaruhinya adalah si kebiasaan merokok. Kalau variabel terikatnya tentu saja kesehatan paru-paru. Nah, variabel kontrol, hal ini adalah hal-hal yang dibatasi. Misalnya kita mau melihat pengaruh kebiasaan merokok, nanti kan dikontrol bagaimana pengaruhnya terhadap orang yang memiliki kebiasaan merokok selama setahun. Kan nggak mungkin sama dengan 5 tahun. Berarti dalam hal ini variabel kontrolnya adalah lamanya kebiasaan merokok tersebut dilakukan. Nah, kalau di slide kita pengaruh lama perendaman terhadap biji kacang hijau, berarti mungkin variabel kontrolnya bisa dibuat yang 1 menit, yang 5 menit, yang 10 menit begitu. Berarti waktunya. Jadi selain waktu, bisa juga nanti di beberapa penelitian jenis kelamin, usia itu dimasukkan ke variabel kontrol. Nah, berikutnya pengulangan. Pada dasarnya penelitian itu kan pengamatan yang dilakukan terhadap sampel atau objek penelitian dari suatu populasi. Nah, jadi semakin sering diulang atau semakin banyak sampelnya, semakin banyak objek penelitiannya, biasanya ya hasilnya semakin akurat. Oke, jadi yang berikutnya yang terakhir, pengamatan. Pengamatan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data. Dikumpulkanlah data itu. Ya, data itu merupakan nilai-nilai hasil pengamatan. Ada nanti data kuantitatif dan kualitatif. Nah, jadi itu untuk yang ketiga atau merancang percobaan. Yang keempat, setelah selesai merancang percobaan, kita melakukan pengolahan data, mengolah data pengamatan tadi. Nah, jadi dari hasil percobaan akan diperoleh data, yaitu nilai-nilai dari hasil pengamatan yang kita lakukan. Misalnya dengan contoh kebiasaan merokok yang mempengaruhi kesehatan paru-paru, itu nanti kita lihat hasilnya bagaimana dengan yang merokoknya 1 tahun, 5 tahun, atau yang direndam tadi biji kacangnya bagaimana dengan yang 10 menit, atau yang 20 menit, 30 menit, atau yang tidak direndam sama sekali, kan begitu. Nah, jadi data yang belum diolah yang kita peroleh dari hasil percobaan tadi itu namanya data mentah. Nanti setelah ada data mentah, ini akan ditafsirkan atau diartikan. Oke, jadi penafsiran data itu berguna untuk mengambil kesimpulan. Nah, jadi pengambilan kesimpulan itu berhubungan dengan hipotesis, karena
kesimpulan itu akan membuktikan apakah hipotesis kita tadi diterima atau ditolak, terbukti atau tidak, begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya pengaruh kebiasaan merokok terhadap kesehatan paru-paru dan pengaruh lamanya perendaman biji terhadap berkecambahan kacang misalnya, itu kalau di awal kita buat misalnya ada pengaruh merokok atau ada pengaruh perendaman, dan setelah kita tafsirkan datanya dan nampak hasilnya bahwa di kesimpulan ada memang pengaruhnya, maka hipotesis kita diterima, begitu. Nah, oke. Jadi setelah itu, setelah mengolah data pengamatan, dibuatlah kesimpulan. Nah, data-data itu kan telah dianalisis tadi, ditafsirkan dan diartikan. Nah, jadi dibuatlah kesimpulan atau ditariklah kesimpulan dengan benar. Nah, kesimpulan itu harus kita komunikasikan sebagai hasil pengetahuan. Caranya dengan membuat karya tulis ilmiah, misalnya seperti yang Bapak sebutkan di awal, dibuat dalam bentuk skripsi, tesis atau disertasi untuk S3. Bisa juga dalam bentuk jurnal atau misalnya artikel dan proceeding ya. Jadi ini kita buat diagram grafik dari proses metode bagaimana mengkomunikasikan hasil pengetahuan dalam karya tulis ilmiah. Buatlah misalnya yang pertama pendahuluan, tinjauan pustaka yang berisi nanti pendapat penelitian-penelitian sebelumnya atau teori yang sudah ada, hipotesis, dugaan sementaranya bagaimana. Buat juga di karya tulis itu tampilkan metode atau cara penelitiannya bagaimana, kemudian hasil dan pembahasannya, kesimpulan, saran, dan buatlah daftar pustaka. Nah, jadi itu untuk metode penelitian. Saya rasa itu saja dulu untuk Ananda semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak usah terlalu banyak-banyak biar nggak stres. Dan yang terpenting tidak habis paket data, gitu ya kan. Terima kasih atas perhatian yang cukup berharga. Dan semangat yang begitu wow. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda semuanya. Dan tetap semangat. Oke. Nah, kita akhiri ya.